Dan inilah Elevasi Talk yang Juni, Kamis pertama. Jadi gampang ingetnya, kamper gitu, Kamis pertama. Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk nonton satu iklan ini. Mari kita lihat. Ini judulnya adalah Kangen Sekolah. Ini bocah, ini bocil. Lagi buka kulkas itu. Mari kita nonton yuk. Ma, rasain deh, aku udah gak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Dia demam, jadi nggak sekolah kan? Tapi terus ternyata dia naruh kepalanya ke dalam kulkas. Lalu dia bilang ke mamanya, suruh mamanya pegang ke dahinya dia. Ma, aku udah nggak demam. Si bocil ini perilakunya adalah, saya mau dinginin nih kepala dahi supaya mama nanti pegang dan, oh iya kamu sudah nggak demam, kamu boleh sekolah. Oke. Masukin kepala ke kulkas. Itu perilaku, teman-teman. Nah, pasti ada yang mendorong, yang memotivasi anak ini melakukan sesuatu. Judul kita adalah Intention Generates Energy. Intensi itu akan bisa mengumpulkan energi, ya, bisa menghasilkan, mengumpulkan, mengcreate, menciptakan. Nah, anak ini melakukan berbagai upaya. Ada intensi yang mendasarinya. Intensinya apa? Mau sekolah. Di balik mau sekolah, pasti ada intensi lagi yang lebih besar lagi. Mungkin dia kangen main, ya. Nah, ada intensi lagi bahwa wah, di sekolah itu menyenangkan. Ada sebuah pemaknaan juga bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Ada sebuah niatan, ada sebuah tujuan, ada the why. Why? Alasan-alasan yang begitu kuatnya yang kemudian bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan upaya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini apakah contoh ini jelas? Diterima? Jadi teman-teman, itulah intensi. Dan kita lihat ada upaya yang dihasilkan karena intensi di internal kita. Intensi itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu perilaku. Sesuatu yang tampak di luar sebenarnya cerminan dari apa yang ada di dalam. Perilaku dia untuk mendinginkan kepalanya sebenarnya perwujudan dari pemikiran bahwa aku pengen disebut nggak demam, aku kepengen berangkat sekolah karena sekolah itu menyenangkan karena aku ketemu teman-temanku. Aku kepengen itu. Nah, kepengen itunya itu ada di internal. Nggak bisa terlihat oleh orang lain. Perilaku yang bisa terlihat oleh orang lain. Lalu contoh yang kedua, Bapak Ibu, biar lebih jelas lagi tentang apa sih intensi, apa itu energi, atau nanti ada satu variabel lagi. Apa peserta di kelas training ya, cukup sering mereka pas salaman selesai pulang acara, selesai program gitu ya, mereka salam atau kadang juga saya baca di feedback form mereka suka bilang gini, Bu Giokni, 2 hari semangatnya masih sama dari hari pertama sampai hari terakhir gitu. Sesungguhnya kalau mau jujur, itu artinya apa? Ada sebuah energi yang keluar yang bisa dirasakan oleh orang dan kalau diteliti memang itu ada sesuatu di dalam. Ada sebuah intensi yang membuat perilaku saya demikian. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kenapa saya excited banget untuk sharing tentang intention generates energy. Semoga 2 contoh ini sudah memberikan gambaran bahwa intensi itu adalah niatan, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang memotivasi, yang mendasari perilaku seseorang. Bisa perilaku, bisa perkataan, sesuatu yang terlihat. Dan di NLP Neurosemantics kita kenal ada 4 human power, yaitu our thinking, our feeling, our speaking, and our behaving. Mengajar, training, itu adalah my ikigai, not just passion. Nggak cuman profesi juga, nggak cuman vokasi juga, tetapi memang saya mencari mata pencarian di sana, ini my profesi, jadi saya dibayar secara profesional, dan karena ada kebutuhan, ya, makanya ada mission di sana, karena orang-orang membutuhkan, perusahaan membutuhkan, lalu kemudian ada kecintaan di sana, dan tentu saja ada skill dan expertise di sana, sehingga yes, this is my ikigai, sudah sangat jelas bahwa yang menggerakkan saya, orang tampil, orang melihat itu karena
karena ada sebuah intensi di dalam. Nanti saya akan sharingkan lagi. So, intention generates energy. Ada yang dikenal dengan systemic consciousness, kesadaran sistemik. Nah, ketika kita diajak untuk berpikir, berarti kan internal ya, kita menggunakan our thought secara intensif, ya. Contoh aja, ini gambar yang di sebelah kiri Bapak Ibu sudah sangat kenal. Ini adalah gambar nenek tua dengan dagu runcing dan sedang menunduk melihat ke bawah. Saya menyebutkan demikian. Lalu Bapak Ibu mulai melihat dan perkataan saya didengar oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman. Lalu kemudian mulai dipikirkan kan, loh kata Giokni ini nenek nenek tua gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang nenek buruk rupa, wah evaluatif banget ya. Pokoknya nenek dengan hidung yang runcing, dengan dagu yang runcing, nunduk ke bawah. Mulai melihat si nenek, mulai melihat dagunya, ada dagu di sini. Dan apakah akhirnya Anda mencari mulut, menemukan mulut? Oh iya nih, kerudungnya nih. Ini rambutnya ngadep ke bawah nih, gitu kan? So, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah apa? Begitu saya ngajak Bapak Ibu, nenek-nenek nih, udah tua dengan dagu runcing, ngadep ke bawah, terus saya mulai tunjukkan lagi, ini loh dagunya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Lalu mulai Bapak Ibu, ada yang namanya attractor, ada yang namanya penarik, yang kemudian mencoba untuk mencari, membenarkan, mendukung, menemukan fakta-fakta findings yang sejalan dengan nenek tua. Tapi ketika saya bilang, hei, ini gadis cantik loh, gadis cantik yang lagi ngadep ke sono tuh, yang tadinya mungkin kita pikir itu hidungnya si nenek tua, itu adalah tampak sampingnya si gadis ini. Terus Anda mulai, oh iya juga ya, bener. Ini kan gadis cantik nih, ini rambutnya, ini dia kayak pakai topi gitu, ngadepnya ke sono, ngadepnya ke depan kiri. Kalau tadi si nenek menunduk gitu kan. Ada yang kemudian memicu untuk akhirnya apa? Kita semua menggunakan effort, kita mengerahkan ya penglihatan kita untuk mulai menemukan fakta-fakta yang lain. Begitu ada sebuah intensi, yaitu trigger bahwa nenek tua itu, maka ada attractor. Maka kemudian perilaku kita, effort kita akan menemukan ke sana. That's why ada yang mengatakan dengan self-fulfilling prophecy. Jadi kita menggenapi nubuatan. Jadi kita seakan-akan, oh iya benar. Jadi mengiyakan, menyelaraskan. Presuposisi NLP mengatakan, energy flows where attention goes as directed by intention. Energi kita itu akan mengalir ke tempat atau ke area-area perhatiannya kita. Seperti yang diarahkan oleh intensi atau tujuan besar. Energi mengalir ke sana, upaya mengalir ke sana, kemana? Ke perhatian-perhatian yang diarahkan oleh intensi kita. Jadi saya berikan huruf besar di sana, di kata-kata energi, di kata attention, di kata intention. Jadi ada dua jenis teman-teman. Kehidupan seperti apa yang kita punya? Kehidupan yang dilandaskan pada atensi saja, atau kehidupan yang didirect, diarahkan oleh intensi, oleh sebuah tujuan mulia, oleh sebuah niatan yang tertinggi. Nah, teman-teman, faktanya adalah begini. Manusia dewasa semestinya sih hidupnya sudah berdasarkan intensi, walaupun tidak semua. Anak-anak adalah makhluk atau manusia yang hidupnya itu masih dilandaskan pada atensi. Teman-teman, saya pernah ke
satu restoran di Cirebon. Restorannya itu modelnya mejanya itu panjang, mejanya panjang banyak untuk kayak keluarga ber-20 atau ber-30 orang gitulah ya. Nah, lalu datanglah dua keluarga dengan dua anak yang masih kecil, umur sepertinya 4 tahun dan 5 tahun gitu. Kita sebut si A dan si B lah. Saya memperhatikan perilaku si bocil ini nih, teman-teman. Nah, mereka main kejar-kejaran. Ya, kita sebut aja si A, dia yang lari duluan, si B mengejar di belakangnya. Kebayang ya? A dan B, A dikejar sama si B, B mengejar A. Wih, lari, muterin meja, seru. Mencoba untuk si B mencoba menangkap si A. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Si A itu larinya ngebut banget. A larinya cepat sekali. Sampai akhirnya, kan tadi meja bulat, meja panjang ya. Nah, si A yang dikejar itu larinya cepat sekali sampai si A itu ada di dekat si B, di belakangnya si B. Ngebayang? Saya melihat itu tuh jadi kayak, wah lucu ya anak-anak ini ya. Mereka tuh main kejar-kejaran, tapi bisa sampai akhirnya berada di posisi yang kebalik. Yang dikejar ada di belakangnya yang mengejar. Dan itu jaraknya udah pendek sekali. Nah, ini menunjukkan dari melihat kejadian itu, saya langsung gini, aha, ini nih contoh ketika manusia, ya, atau dalam hal ini si anak kecil, that's why itu menggenapi ya, membenarkan apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Michael Hall di bukunya itu. Anak itu adalah hidup yang didasarkan pada atensi, atau attentional life itu adalah kehidupan anak-anak. Aduh, pas saya baca itu sebenarnya slapping saya banget ya, itu kayak nyubit banget ke saya gitu. Untuk mengajak untuk introspeksi diri. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya didasarkan oleh atensi? Yang penting sibuk. Yang penting sibuk. Seperti si anak-anak tadi, yang penting lari-larian. Tapi mereka nggak ngeh aturan mainnya seperti apa. Bahkan ketika kondisinya sampai jadi udah berbalik begitu, mereka nggak sadar, teman-teman. Mereka nggak sadar. Jadi yang penting pokoknya lari-lari aja, heboh aja. Kita perlu ngecek gitu. Kita sibuk, tapi sebenarnya kita ketemu nggak sih bahwa ada intensi, ada sebuah tujuan, ada sebuah niatan besar, the big why di balik dari kesibukan kita, di balik dari apa yang kita kerjakan. So, malam hari ini intention generates energy. Saya mau ngajak teman-teman untuk ngecek what kind of life do you have? Apakah hanya attentional saja? Ataukah saya benar-benar tahu, benar-benar ada intensi yang mendasari saya melakukan sesuatu? Kalau kehidupan yang hanya attentional saja, artinya gini teman-teman, Bapak Ibu. Energi yang kita gunakan everyday, apakah itu berupa kesibukan atau bisa juga santai, ya kan? Artinya nggak jelas. Atau bisa jadi lelah, kayaknya penuh banget gitu. Tapi hampa. Kebayang nggak? Penuh, tapi hampa. Kalau di Abraham Maslow, yang didaratkan oleh Michael Hall, itu adalah orang-orang yang workaholic, yang bekerja, tapi tidak memaknai apa yang dikerjakannya. Mungkin bekerjanya dilandasi oleh disuruh. Sehingga ya udah, sibuk, tapi hampa. Terus ciri-ciri lainnya adalah banyak mengeluh. Kok kehidupan kayak gini ya, kok kerjaanku kayak gini ya. Kemungkinan besar benar-benar base-nya, dasarnya hanya attentional. Workaholic tanpa pemaknaan, teman-teman. Lelah, tapi hampa. Bisa jadi ada plakat loh, ada trofi, tapi kayak yang ya udah gitu aja gitu. Seakan-akan ada penghargaan, tetapi saya tidak sungguh-sungguh memaknainya.
Sehingga kepuasannya ya mungkin, I don't know, kepuasannya sebentar saja atau bahkan ya udah, eee, emang begini gitu ya. Nah, bagaimana yang intensional? Yang intensional itu ada kepuasan batin. Jadi kalaupun misalnya saya lelah fisik atau mungkin secara suara saya serak, itu kan fisiologis ya. Tapi yang namanya batin itu puas. Itu salah satu contohnya. Lalu ya ini jawabannya ketika orang bilang, Bu Gyok nih kok di kelas kok bisa energinya kok tetap segitu tinggi gitu kan. Ada energi dan antusiasme. Dan ketika orang yang mengerjakan sesuatu dengan intensi, dengan sangat jelas apa yang dikerjakannya itu untuk why mana, untuk the big why, untuk sebuah niatan apa. Biasanya dia akan mencari cara-cara untuk bisa membuat lebih baik dari pekerjaannya. Dia mencari keunggulan, dia mencari apa sih the best practices, apa sih yang bisa saya tingkatkan. Karena intensi yang dimiliki itu akan mendorong dia, akan mengenerate, akan mengumpulkan energi untuk apalagi nih yang bisa saya berikan lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, ciri-ciri kehidupan atau kegiatan kita yang didasarkan by intensi. Ini nih, kalau attentional life ya mungkin, ya sudah, kan bos lagi nggak ada. Ya udah, nyantai-nyantai aja. Atau kalau nggak lagi dikasih kerjaan, ya ngapain minta kerjaan. Kalau memang SOP-nya udah begini, ya sudah dijalanin aja. Nggak perlulah mikirin adakah kemungkinan-kemungkinan eh, yang lebih baik gitu. Status quo, comfort zone, nunggu diperintah. Ini dia attention life. Atau attentional life, kelelahan. Kelelahan, dan ketika bertanya apa sih yang aku cari kok nggak ada sama sekali ya kepuasan batinnya. Jadi yang tadi, kesannya penuh kegiatannya. Sibuk, tetapi kosong. Penuh, tapi hampa. Nah, paradoks ya. Jadi teman-teman, mungkin ini bisa jadi kayak checklist lah gitu. Jangan-jangan apa belum clear ya? Atau samar ya intensi aku apa? Gitu. Atau ya jadi nggak termotivasi. Kayak tadi nih, si kakak yang satu ini. Tidak termotivasi saya. Males deh ngerjain ini. Pernah saya ke salah satu klien memberikan training dan kebetulan mereka diminta untuk cross-sell asuransi. Padahal sebelumnya di jabatan ini tuh mereka hanya service, hanya melayani. Apa yang diminta oleh customer akan diberikan. Apa yang ditanya oleh customer akan dijawab gitu. Tetapi sekarang diminta untuk cross-selling, menjual asuransi. Lu apaan sih kerjaan saya ditambah nyong, pokoknya ngeluh deh gitu. No, kalau bisa reject gitu ya, gara-gara diperintah, dipaksa, ya wes dikerjain, tapi dengan marah-marah bersungut-sungut. Nah, finally yang saya lakukan adalah saya ajak mereka untuk menemukan the highest intention. Supaya apa? Saya menulis copywriting di acara kita ini adalah apa sih yang menjadi motivasimu ya? Apa sih yang menjadi motivasimu? Jadi perlu kita untuk mencari apa sih yang memotivasi saya? Yang membuat saya melihat bahwa yang saya kerjakan ini sebenarnya sesuatu yang penting loh. Sesuatu yang berguna. Dan cara menemukan intensi tertinggi kita. Intensi, atensi, energi. Energi akan mengalir ke tempat di mana kita memberikan perhatian yang diarahkan oleh intensi. Artinya intensi ini jadi cikal bakalnya, teman-teman. Intensi ini kan sesuatu yang ada di dalam yang tidak terlihat, di mana kita perlu ngecek. Aku punya intensi nggak? Aku jelas nggak? Saya clear enough kah dengan the big why? Saya melakukan itu. Ya, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan kita.
Dr. Michael Hall, dia bahkan menganalogikan sinar laser itu bahkan bisa untuk memotong baja. Ya, teman-teman, jadi kalau sekarang ini banyak dekor-dekor bangunan, dekor di airport, itu dari baja, dari besi yang padat gitu ya. Tapi kok ada ukir-ukirannya gitu. Dikerjainnya, dipotongnya pakai apa itu? Pakai sinar laser, teman-teman. Cuttingnya pakai laser. Di kantor saya, elevasi, tulisan elevasinya juga pakai besi yang dibikin lubang, tulisannya elevasi. Disorot lampu, jadi bayangannya kebaca elevasi. Ya. Nah, itu saya pun cari tuh tukang yang bisa cutting laser. Jadi, itu sinar, teman-teman. Tapi kekuatannya bisa buat memotong. Bisa membuat ukiran-ukiran yang cantik-cantik, yang rumit, yang kecil-kecil seperti itu pakai sinar laser. Nah, sinar laser itu begitu fokusnya sampai bisa melubangi si baja. Nah, kapan itu terjadinya? Terjadinya ketika yang namanya atensi itu selaras, sejalan sama intensi tertinggi kita. The highest intention, kita sangat jelas, kita tahu, kita clear, dan itu akan turun ke bawah, akan menggerakkan kita, ya, akan membuat atensi kita itu sejalan ke sana. Begitu kita tahu yang namanya atensi dan intensi itu sejalan, maka kekuatannya itu luar biasa. Fokus dan dia akan mengusahakan excellence. Pesannya adalah align to highest intention. Atensi kita itu perlu diselaraskan dengan highest intention. Mungkin bisa jadi keselarasan itu belum kita temukan karena kita tidak pernah memikirkan. Kita tidak pernah mengambil waktu untuk benar-benar mencari dengan jelas apa sih big why. Ya, why yang terbesar, alasan terbesar, tujuan, niatan yang besar dari apa yang saya kerjakan ini. Finally, ketika kita merenungkan, kita deeply thinking about that, maka kita akan ngelihat, wow, ternyata aktivitas saya itu nggak hanya sekedar aktivitas. Ternyata kegiatan yang saya lakukan ini, mungkin nih banyak teman-teman di sini yang lagi mau ikut kompetisi, ya kan? Nggak hanya sekedar disuruh bikin materi presentasi sama disuruh ngomong, gitu. Waduh, itu aktivitas banget tuh perkataan itu, ya. Tapi behind, dibalik dari kegiatan itu, sebenarnya niatan tertingginya apa? Apa the highest intention? Apa the big why saya melakukan ini? Ada cubitan-cubitan kecil yang akan ngingetin, ketika lagi suka mengeluh, jangan-jangan nggak clear nih big why-nya. Yuk, temukan big why-nya. Ini pekerjaan sih sepertinya penting ya, tapi kok kayaknya saya males melakukan. Ini pekerjaan kayaknya penting, tapi ya kayak nggak penting juga. Nah, sit down dan mulai mikirin. Sebenarnya untuk apa? Apa pentingnya buatku melakukan pekerjaan ini? Silakan Pak Paulus, boleh di-unmute. Terima kasih, terima kasih. Yuk. Keren, keren. Maksudnya keren, intention, energi, intention. Kalau intensi itu kan niat ya, niat. Kemudian kalau dapat sharing-sharing itu, kita menemukan bahwa setiap orang itu bergerak. Nah, apakah intention atau intention itu lalu kemudian yang kita cek. Nah, pada saat bergerak itu ada yang memang intensinya itu proving. Apakah itu bagian dari di dalamnya itu orang bergerak itu karena untuk sesuatu hal gitu. Jadi ada orang yang karena saya harus survive, makanya saya melakukan ini gitu. Lalu kalau ditelusurin lagi kayaknya ada sesuatu yang lebih bukannya sekedar survival, tapi dia mau membuktikan sesuatu. Apakah proving atau membuktikan sesuatu itu juga bagian dari intensi? Terima kasih Pak Paulus. Sebenarnya saya agak kurang clear tadi tentang bergerak. Maksud saya
map-nya ketika Bapak bilang bergerak, saya tuh membayangkannya apa ya bergerak itu gitu. Yang Bapak maksud bergerak apa tuh Pak? Buat mengklarifikasi saja supaya saya rada paham. Melakukan aktivitas. Yes, jadi gini, yang namanya intensi itu karena letaknya ada di dalam, itu yang tahu adalah yang bersangkutan, yang tahu secara clear ya. Kecuali memang ada proses coaching, di mana ada coach yang akan menggali gitu ya, bertanya, dan di meta coaching system itu kami memang mengulik-ulik area metanya seseorang, sehingga intensi itu salah satu yang kami koprek-koprek. Itu ketika kami bertanya, what do you really want? Dan orang itu mengatakan, aku pengen turun berat badan 10 kilo dalam waktu 1 tahun. Nah, itu kan itu yang dia inginkan. Lalu kita biasanya akan nanya, apa pentingnya? Nah, dengan ditanya seperti itu, akhirnya ketahuan the real intention dari orang itu. Nah, ini yang menjawab dari copywriting saya dari acara malam ini ketika saya menanyakan apa yang memotivasi seseorang dan apakah motivasi itu sama untuk semua orang. Nah, jawabannya adalah sangat personal karena itu sesuatu yang ada di dalam gitu. Nah, nanti saya akan praktekkan bahwa ketika kita mencoba untuk gini, yang tadi Bapak bilang, oh dia beraktivitas, anggaplah aktivitasnya apa gitu disebut ya. Ya udah, kita koprek aja terus-menerus. Sebenarnya apa yang menurut dia, apa pentingnya dia melakukan aktivitas itu? Dan dia jawab dengan jujur ya. Akhirnya akan ketemu Pak Paulus. Apakah bisa jadi itu terkait tentang pembuktian? Bisa jadi. Sangat personal, sangat individual. Tiap orang tidak sama. Nah, that's why saya sering menggunakan ini untuk ngajak orang-orang termotivasi karena dia membuat sendiri motivasi untuk dirinya. Itulah yang paling cocok untuk dirinya. Gitu. Tentu saja ada saringan ekologis apa enggak gitu. Ekologis itu artinya jawaban itu sehat apa enggak, merugikan orang lain apa enggak gitu, menyalahi aturan yang sudah pasti atau enggak gitu ya, itu pasti akan jadi ukuran lah. Tapi sisanya adalah sangat individual, bebas-bebas dia buat setiap orang gitu Pak Paulus. Motivasi itu sangat individual. Kita nggak bisa suruh orang, memotivasi orang dengan cara apa? Hei, kamu ayo termotivasi mengerjakan ini. Nanti kamu bakal diundang ke kantor pusat, salam sama direksi gitu ya, dipestain, lalu kamu maju ke depan, berjalan di karpet merah. Jangan-jangan buat orang itu, aduh nggak penting ya itu buat saya. Dan itu tidak akan memotivasi orang itu. Yang memotivasi adalah ketika aku bisa sekolahin anakku. Nggak apa-apa, aku nggak usah diundang ke kantor pusat, nggak usah jalan di atas karpet merah, nggak apa-apa. Yang memotivasi aku bukan itu kok, gitu ya. Jadi ini yang saya selalu tekankan. The great, the best motivator itu adalah dirimu sendiri. Saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu, karena sepertinya kalau penjelasannya udah jelas, tapi terus kemudian how-nya gimana nih gitu. Nah, how-nya saya kasih contoh pakai hal yang sepele banget Bapak Ibu. Saya itu wong Jowo yang sukanya yang dari kecil itu senengnya minum manis-manis, gak suka air putih. Saya kalau minum air putih kayak yang aduh nggak enak deh gitu. Atau saya saking giatnya bekerja, saya jadi sering lupa minum air putih. Sehingga pada satu titik saat itu saya ngerasa begini, aduh minum air putih itu kan ya penting ya, tapi kok aku nggak suka, aku sering lupa gitu. Apa nih yang saya perlu menemukan? Sebuah intensi yang memotivasi saya supaya saya mengusahakan untuk minum air putih. Ceritanya gitu, Bapak Ibu. Ini kan sama dengan apa? Aduh, kantor itu sudah meminta untuk saya nggak cuman memberikan servis, tapi juga cross-selling. Tapi kok saya ngerasa sebel aja loh, disuruh mengerjakan ini. Saya nggak suka loh. Ya,
Atau, perusahaan meminta saya mewakili perusahaan untuk ikut kompetisi. Aduh, ngerepotin aja deh ini. Aduh, ini kayaknya nambahin kerjaan saya. Saya perlu belajar ini, belajar itu. Saya perlu mungkin interview beberapa orang untuk jadi subject matter expert gitu. Saya perlu belajar bikin slide tayang, belajar PowerPoint gitu kan. Lalu juga saya jadi pulang malam-malam gitu karena kerja ekstra. Apaan sih ini gitu. Karena belum ditemukan intensi tertingginya. Nah, that's why kita akan mengerjakan. Jadi teman-teman, simple sebenarnya. Kuncinya adalah satu, jujur. Yang kedua, tanyakan, lakukan, level up, menjawab pertanyaan, apa pentingnya untukmu? Apa pentingnya untukmu? Apa pentingnya untukmu? Ya, 5 sampai 7 level atau sampai engkau merasa bahwa yes, this is the highest intention. Ini sudah cukup kuat untuk memotivasi saya. Gitu. Nah, saya kasih contoh, ketika saat itu saya mulai begini. Saya sebenarnya tahu sih ini penting, tapi kok saya masih ogah melakukan ya. Sehingga akhirnya jeng-jeng, saya membuat ini teman-teman. Saya tulis bahwa saya, Giokni, mau minum air putih, jelas nih ukurannya ya, 2 liter per hari. Jadi ini adalah sebuah aktivitas yang saya komitkan. Saya punya goal ini. Tetapi poinnya adalah saya butuh tambahan motivasi. Sehingga cara yang saya lakukan adalah saya mau menemukan the highest intention. Intensi tertinggi saya. Supaya saya melihat minum air putih 2 liter per hari ini betul-betul memang penting buat saya dan saya mengusahakan untuk itu terjadi. Nah, teman-teman, Pak Paulus, tadi saya katakan bahwa intensi itu sangat individual. Sehingga kita nggak bisa nyontek jawaban orang lain. Ketika saya memberi contoh ini, bisa jadi berbeda dengan teman-teman yang ada di sana yang jangan-jangan gini, iya saya juga mau loh, bener sama deh Bu Giokni, aku juga mau mengkomitkan ini, minum air putih 2 liter per hari. Tapi bisa jadi jawaban nanti ke atasnya itu level up-nya itu bisa berbeda. Karena setiap individu berbeda gitu. Bahkan ada pengalaman masa lalu, experience yang saya alami, yang Anda nggak alami, atau yang Anda alami dan saya alami itu berbeda, dan jawaban kita yang berbeda itu memang berbeda adanya. That's why motivasi itu tidak bisa disamakan. Mari, lihatlah contoh saya, tetapi warning, ini bukan untuk dicontek. Kalau Anda mencontek dan tidak jujur pada diri sendiri, nggak akan efektif. Ya, ini punya saya. Saya memberikan contoh ini demi menjelaskan caranya untuk teman-teman mengerjakan sendiri. Minum air putih 2 liter per hari. Saya mulai bertanya. Nanyanya sama. Apa pentingnya untukmu, Giokni, ya? Apa pentingnya untukmu? Nah, mari kita naikkan nih tentang minum air putih 2 liter per hari. Giokni, apa pentingnya minum air putih 2 liter per hari? Saya jawab dengan cepat. Sehat. Kesehatan nih menjadi sebuah value penting buat saya. Pentingnya minum air putih 2 liter per hari adalah sehat. Tanya lagi, pertanyaan yang sama, level up, naik ke atas. Makanya menggambarkannya pun dari bawah ke atas. Giokni, apa pentingnya kesehatan untukmu? Saya mulai mikir. Saya langsung bisa jawab. Kalau saya sehat, berarti saya bisa produktif. Produktivitas itu penting buat saya. Nah, jawaban ini muncul karena apa, teman-teman? Saya tuh ketika opnam sakit, saya itu biasanya suka keinginannya banyak. Mau sakit aja, opnam di rumah sakit, saya suka nitip pesan gini, bawain laptop, bawain iPad, bawain buku ini, oret-oret dan sebagainya. Ketika saya di rumah sakit, berusaha buat baca, nggak ada yang masuk gitu kan, nggak bisa diajak buat mikir gitu. Jadi buat saya kalau sehat itu seneng banget. Soalnya apa? Saya bisa produktif. Nah, produktifnya itu
Kalau saya nih, ya kan, dan ini tiap orang bisa beda-beda. Kalau Gyokni yang produktif itu Gyokni yang bisa baca buku, Gyokni yang bisa meeting sama klien, dengerin kebutuhan mereka, training needs analysis, ya kan, baca buku, meeting sama klien, lalu dengerin kebutuhan, bikin proposal, deal, lalu mulai develop modul, membuat modul training, lalu mulai in class. Mulai saya mendeliver modul itu. Ini loh produktivitas saya. Oke. Lalu tanyakan lagi. Ini contohnya doang nih Bapak Ibu. Yang ditanya tadi yang diambil adalah produktivitasnya. Gyokni, apa pentingnya produktivitas untukmu? Engkau yang produktif itu apa pentingnya buatmu? Saya jawab, kalau saya produktif, saya banyak kelas, berarti saya banyak duit dong. Ya kan? Nah, saya katakan karena saya mengatakan bahwa karena profesi saya trainer. Sehingga memang ketika saya produktif, ya tentu saja saya dapat income dong. Oke. Nah, tapi di sisi lain, karena training itu adalah passion saya pun menjawab, teman-teman. Oh, lebih banyak dong orang yang bisa mendapatkan manfaat saya, ya kan? Oh, tentang lebih luas lagi manfaatnya, ya. Oke, lebih banyak peserta gitu, jangkauannya lebih luas gitu. Lebih banyak peserta dong, karena kan saya bisa meeting ke banyak klien, saya bisa ngajar di banyak kelas, jadi lebih banyak peserta gitu. Nah, naikin lagi. Gyokni, apa pentingnya income untukmu? Teman-teman, ini kan kejadian beberapa tahun lalu ya. Oke. Income pentingnya buat saya adalah jawaban saya apa? Mungkin teman-teman bisa saja layer pertama jawabanmu sama dengan jawabanku. Layer kedua jawabanmu sama dengan jawabanku. Layer ketiga jangan-jangan masih sama. Tapi begitu layer keempat, itu bisa berbeda loh. Ya kan? Apa pentingnya income buatmu Gyokni? Jawaban saya adalah apa? Untuk biaya sekolah anak. Untuk education untuk anak saya. Education untuk anak. Nah, teman-teman, ini sangat personal. Karena apa? Karena saya menghargai education. Saya invest banyak di pendidikan, diambil sertifikasi, saya belajar banyak, besar sekali investasinya. Dan menurut saya pendidikan itu penting, belajar itu penting. Sehingga income saya itu, apa pentingnya buatmu Gyokni? Untuk education anak. Saya tanya lagi, nanti ya yang sebelah kanan saya tinggalkan dulu. Apa pentingnya education anak buat Bung Gyokni? Pentingnya adalah saya sudah jadi orang tua yang suportif. Tanya lagi, Gyokni apa pentingnya ketika engkau sudah jadi orang tua yang suportif? Berarti aku adalah manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena aku sudah berperan sebagai orang tua yang suportif. Manusia yang tanggung jawab. Nah, ini menurut saya sudah besar, sudah highest intention. Karena ketika saya menjawab manusia yang bertanggung jawab, saya memvisualisasikan saya sedang ketemu sama Tuhan di akhir selesai hidupnya saya, dan kayak ada tanya jawab gitu, apa yang sudah kau lakukan Gyokni di bumi. Lalu saya mulai bercerita tentang kehidupan saya trainer, saya gini, dan saya dikasih karunia anak, dan saya membesarkan dia, saya mensupport anak saya, dan saya sudah jadi orang tua yang suportif. Tuhan, saya sudah bertanggung jawab. Jadi ini sudah urusannya sama God loh, sama Tuhan. This is my highest intention, teman-teman. Lalu, ayo yang tadi saya tinggalkan nih, terkait dengan apa? Oh, produktif. Supaya apa? Supaya lebih banyak peserta. Nah, apa pentingnya kalau Gyokni punya lebih banyak peserta? Oh, berarti saya lebih bermanfaat. Manfaat yang saya bagikan lebih besar. Gyokni, apa pentingnya? Kamu sudah bermanfaat. Kalau saya sudah bermanfaat, saya meyakini bahwa manfaat ini, kontribusi ini buat orang lain, itu dikarenakan karena saya menggunakan talenta saya. Ya, jadi karena saya menggunakan talenta, menggunakan the gift yang Tuhan kasih, menggunakan talenta.
Apa pentingnya Gyokni, kamu menggunakan talenta yang Tuhan kasih? Aku udah jadi manusia yang bertanggung jawab. Ternyata teman-teman, walaupun sempat bercabang antara yang berhubungan sama duit karena ini profesi, dengan yang berhubungan dengan mission, ternyata sampai akhirnya ada di satu level jawabannya sama. Saya adalah manusia yang bertanggung jawab. Kalau tadi yang sebelah kiri karena dipicu oleh orang tua yang suportif, karena kaitannya dengan keluarga, support anak saya untuk belajar, dan yang kanan karena saya menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Tapi tetap sama, intensinya adalah saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Teman-teman, begitu menemukan the highest intention, maka saya melihat ternyata nggak cuman sebuah aktivitas minum air putih 2 liter per hari. Ternyata ini tentang tanggung jawab saya sama Tuhan. Saya menemukan highest intention dan ini jadi motivasi. Wah, saya minum air putih 2 liter per hari penting karena saya sehat. Ketika saya sehat, pentingnya apa? Saya menjadi produktivitas. Saya menjadi produktif. Pentingnya produktif adalah saya mendapatkan income. Dan income untuk pendidikan anak saya. Dan ketika saya mampu membiayai pendidikan anak, maka saya sudah jadi orang tua yang suportif. Sudah ada identitas teman-teman yang dilekatkan ke diriku bahwa aku adalah orang tua yang suportif. Dan pentingnya orang tua yang suportif adalah aku manusia yang bertanggung jawab. Ketika Gyokni yang produktif, artinya apa? Lebih banyak peserta training yang ikut. Apa pentingnya itu? Gyokni jadi lebih bermanfaat. Dan pentingnya bermanfaat apa? Artinya Gyokni pakai talentanya. Dan pentingnya itu adalah Gyokni sudah mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan. Sudah jadi manusia yang bertanggung jawab kepada penciptanya yang memberi talenta itu. Begitu saya menemukan this is it, this is the highest intention, saya melihat betapa ini sesuatu yang penting. Setelah itu perilaku saya apa? Wah, kalau begitu saya perlu punya nih tumbler yang ada ukurannya. Jadi teman-teman, the why, the big why ketemu, maka perilaku kita akan berubah. Bagaimana caranya supaya bisa menggali secara akurat? Ini ilmu coaching. Ketika berkomunikasi dengan orang lain dan kita mau mendapatkan kebenarannya, kita perlu menerapkan tentang matching, ya, matching dulu supaya apa? Supaya terbangun trust, bangun rapport, bangun kedekatan supaya orang akhirnya trust sama kita. Lalu ilmu coaching itu kita belajar 7 sub skill untuk menjadi seorang coach. Listening, supporting, lalu kemudian questioning, bertanya, kemampuan bertanya, itu dipelajari di ilmu coaching kalau kita ambil sertifikasi sebagai seorang coach. Jadi memang perlu skill untuk listening, untuk mensupport orang ngobrol, untuk bisa matching supaya orang itu merasa diterima dan akhirnya terus terang gitu ya. Itu ada di NLP Prac 3 hari pertama, itu dipelajari di ilmu meta coaching gitu. Supaya akurat, kita perlu di-trust, perlu dipercaya oleh orang itu. Salah satunya kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Ketika orang didengarkan, orang jadi merasa dihargai. Ngobrolnya bisa lebih banyak juga. Ketika kita angguk-angguk, kita bilang, yes, Jadi waktu saya assessment untuk jadi meta coach, itu sampai anggukan dinilai. Berapa kali saya mengangguk. Berapa kali saya bilang, lalu kemudian mengambil barusan ngomong apa, acknowledgement backtrack-nya itu ketepatan kita mengulang itu dinilai juga. Nah dari situlah orang jadi oke, saya didengarkan secara presisi, nggak diganti saya ngomong apa lalu diganti sendiri oleh si coach-nya. Nah itu memang butuh keahlian, tetapi tools-nya adalah nanyanya tadi. Kalau terkait dengan intention adalah apa pentingnya untukmu? Apa pentingnya untukmu? Dan jawaban itu adalah value. Jawaban atas apa pentingnya pasti sesuatu yang dihargai tinggi oleh orang itu. Kriteria highest intention itu apa? Apakah highest intention itu selalu berhubungan dengan Tuhan? Di logical level, itu tertinggi itu spiritual. Makanya kan tertinggi itu spiritual. Orang yang walaupun spiritual ini macam-macam ya teman-teman, di kita yang bertuhan, yang beragama,
Yaitu ada hubungannya sama agama, ada yang firman Tuhan, apa yang dikatakan mungkin Al-Quran, kalau yang teman-teman Muslim gitu ya. Jadi ketika udah hubungannya sama Tuhan, itu kuat biasanya. Tapi kalau ketika saya ketemu dengan teman-teman yang dari luar negeri, yang mereka biasanya jawabannya apa? Kepuasan batin. Wah, ada keberlimpahan. Nah, itu ukuran mereka. Dan itu kuat, itu kuat. Nah, biasanya ketika saya mengcoach, ketika saya bawa ke level naik ke atas, saya ngelihat, saya mengkalibrasi dari raut muka, dari jawabannya dia. Dan begitu udah sepertinya kuat, saya bisa ngecek. Apakah ini, adakah yang lebih penting lagi dari ini? Nah, ketika dia cari, enggak, ini udah penting. So, apakah dengan jawaban ini memotivasi Bu untuk melakukan yang tadi? Ini memang spiritual biasanya di atas, ya. Di bawah spiritual itu ada belief, di bawah belief ada identity, ada value, ada identity, ya. Kalau di bawahnya lagi biasanya nggak terlalu kuat, gitu. Keyakinan gitu ada di tinggi. Itu referensinya adalah logical level framework punyanya Robert Dills, gitu. Ya, jadi the how-nya adalah apa? Level up. Apa pentingnya buatku? Apa pentingnya buatku? Apa pentingnya buatku? Seperti yang tadi sore saya sampaikan. Bisa jadi presentasi di sebuah ajang kompetisi itu bukan tentang presentasi loh. Itu hanya sebuah kegiatan, behavior, perilaku. Tetapi apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya? Bisa jadi di tengah-tengah akan ada apa? Oh, saya sudah jadi teladan untuk anak saya. Apa pentingnya engkau menjadi teladan untuk anakmu? Oh, saya sudah jadi manusia yang bermanfaat. Apa pentingnya? Dan ini contoh ya, bukan berarti semua harus begitu. Tiap orang bisa berbeda. So, pastikan engkau jujur pada dirimu, menjawab dengan tenang, naikin ke atas. Apa pentingnya untukku? Di kelas ya, ada yang nulis di bawahnya begini. Membuat Instagram kue kering yang dia buat. Jadi dia itu selama ini dia tuh teman-temannya bilang, kamu itu jago banget bikin kue kering. Mbok kamu promo bikin di Instagram supaya lebih ini. Terus akhirnya ketika saya, yuk cari your highest intention. Kamu kan nggak ketemu nih, kok males-males, nggak ada motivasi. Yuk cari highest intentionnya apa. Lalu dia mulai tulis yang di paling bawah adalah membuat Instagram untuk kue kering yang dia buat. Nah, mereka mengerjakan sendiri gitu ya. Tapi terus kemudian saya samperin, karena kok tiba-tiba dia terharu. Saya samperin, ada apa gerangan? Motivasi itu sangat individual, sangat personal. Karena si ibu ini bilang begini, ketika saya membuat Instagram, maka apa pentingnya buatmu? Cookiesnya dia laku. Apa pentingnya cookiesnya dia laku? Dia bisa mengkaryakan ibu-ibu di belakang rumah. Apa pentingnya mengkaryakan ibu-ibu di belakang rumah dia? Supaya anak-anak mereka bisa sekolah. Artinya ibu-ibu itu bisa membiayai sekolahnya. Ternyata usut punya usut. Ibu ini dia sekolahnya itu dibayarin oleh pamannya. Karena orang tuanya nggak mampu. Sehingga dia punya mission bahwa alangkah baiknya kalau orang tua itu punya cadangan untuk anaknya sekolah. Nah ini dia, apa mindset tentang uang itu yang sebenarnya perlu dilurusin. Sebenarnya kan yang nggak oke cinta akan uang. Tapi uang sendiri dan bahkan saya tadi bilang, apa pentingnya Giokni kamu produktif? Saya trainer kok, profesi saya trainer. So, uang adalah indikator ya kan? Indikator untuk saya dibayar dari keahlian saya. Dan tadi saya bilang, saya tuh trainer itu ikigai. Ya, saya berani bilang itu ikigai. Karena ada profesi iya, ada vokasi iya, lalu kemudian saya pun passion di sana gitu ya. Jadi my ikigai, sehingga ya itu nggak apa-apa saya bilang income. Dan buat orang lain tentang uang nggak apa-apa juga. Apa pentingnya itu lebih kena karena akan ke value sebenarnya yang dianggap penting. Kalau untuk apa, khawatirnya jawabannya adalah behavior. Yang kita inginkan itu adalah something yang ada di meta, sesuatu yang ada di internal. Apa pentingnya? Itu orang akan mikir. Kalau untuk apa?
Bisa jadi yang tadi bocah cilik itu ya kalau untuk apa? Masukin kepala ke kulkas buat apa? Biar dahinya dingin. Mungkin sampai di sana aja gitu. Apa pentingnya mengarah ke internal? Ketika dinaikin sampai ke atas, ternyata itu bisa ketemu di yang sama. Dan itu biasanya sudah urusannya sama Tuhan. Ini kalau dicek ke hobi-hobinya Bapak Ibu yang engkau senangi gitu. Kalau tadi kan cari motivasi. Tapi dari yang disenangi pun, kalau mau dinaikin, biasanya sampai ke atas. Sampai ke tentang syukur lah atau apa gitu. Walaupun ya nggak harus polanya benar ya, pada umumnya gitu. Saya akan tutup dengan kutipan, He who has a why to live can bear almost anyhow. Dia yang punya why, alasan, purpose, intensi untuk hidup, dia mampu menanggung caranya, apapun caranya, karena dia tahu ada highest intention. Sehingga ketika kita melangkah day to day, aktivitas-aktivitas yang kita geluti, Bapak Ibu, busy nggak apa-apa, sepanjang kita tahu intensinya untuk apa, the highest intentionnya apa, sehingga kita mengerjakannya dengan kepuasan, mengerjakannya dengan sukacita dan antusias. Jadi itu sesi hari ini tentang intention generates action. Sampai bertemu di program Matrix. Di Matrix ini nanti akan bahas salah satunya ada intensi, ada makna, ada state, ada self, others, time, power, and world ya. Menarik banget yang mau APG, Accessing Personal Genius, ini program yang bagus banget. Silakan bergabung di Elevasi Community, teman-teman. WAG Elevasi Community. Dan yang masih pengen punya buku saya, silakan bisa beli di Tokopedia. Thank you and God bless. Tetapi sebelumnya kita foto bersama. Ayo. 1, 2, 3. Tetap semangat, mari jalani hidup kita dengan intensi.